Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu secara virtual di channel NU Cilacap Online, dan insya Allah channel ini merupakan bagian dari sarana kita bisa bersilaturahmi dan bertolabul ilmi di era digital ini. Nah, perbincangan kita kali ini adalah terkait dengan make up. Nah, make up itu adalah sesuatu yang seperti pakaian, sesuatu yang biasa sudah lumrah digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Baik laki-laki, perempuan, tua, dewasa, dan juga remaja dan anak-anak. Nah, mereka hari ini tidak lepas dari make up. Nah, perbincangan ini bisa kita bahas dua pembahasan. Yang pertama adalah apa itu make up, dan kemudian yang kedua adalah apakah make up menjadi bagian dari nafkah atau tidak. Artinya kalau itu bagian dari nafkah, berarti menjadi tanggung jawab para suami untuk menyediakan, untuk menyelenggarakan, mengadakan untuk istrinya. Nah, make up itu sendiri sesuai dengan kosakatanya itu adalah berasal dari bahasa asing, yaitu dari bahasa Inggris. Make up artinya adalah merias, berdandan. Nah, tapi kemudian make up ini sering sekali dimaknai atau sering sekali ditujukan hanya kepada kalangan perempuan. Padahal bisa sekali di sini mas-mas, mbak-mbak juga menggunakan make up. Nah, kemudian secara definisi bahwa make up itu adalah aktivitas mengubah penampilan yang asli kepada penampilan yang diinginkan dengan menggunakan bahan atau alat-alat kosmetik. Nah, kemudian karena ini kemudian mengubah penampilan ini ya banyak dilakukan oleh masyarakat kita, dan kemudian make up itu sendiri kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah make up dalam arti adalah kosmetik perawatan. Nah, kosmetik perawatan ini bisa seperti body foam, kemudian facial foam, kemudian skincare, kemudian pelembab muka, pelembab wajah, juga pelembab kulit badan. Nah, ini adalah perawatan. Nah, perawatan ini hampir hampir digunakan, hampir dipakai oleh semua kalangan. Tidak hanya orang dewasa, tapi juga remaja, juga anak-anak, dan juga bayi. Nah, karena ini adalah fungsinya adalah untuk kesehatan, supaya kesehatan kulit wajah, kesehatan kulit badan menjadi sehat, menjadi lembut, tidak kering, tidak rusak, dan tentu saja tidak berjerawat. Nah, biasanya ini kalangan muda itu juga sangat menggunakan, dan juga sejatinya adalah semua kalangan menggunakan. Nah, termasuk juga kalangan laki-laki, dan tidak hanya perempuan. Mas-mas di sini juga biasa kan menggunakan facial foam agar muka bersih dan mukanya tidak kering dan tentu saja tidak berjerawat. Nah, kemudian yang kedua, make up dalam arti adalah riasan. Nah, riasan ini yang sering dianggap sebagai
make up yang digunakan oleh perempuan. Seperti apa? Seperti lipstick. Nah, hari ini teman-teman, para pemirsa juga bisa melihat saya juga menggunakan lipstick, kemudian menggunakan pensil alis. Jadi riasan itu ada pensil alis, lipstick, bedak aja bermacam-macam, ada bedak dasar, bedak tabur, kemudian juga eyeliner, kemudian blush on dan lain-lain sebagainya yang kadang-kadang saya sendiri tidak terlalu paham rigid-rigidnya. Nah, ini pada umumnya ini digunakan oleh kalangan perempuan, walaupun dalam masyarakat yang lain make up atau kosmetik riasan ini juga dilakukan atau juga digunakan oleh laki-laki. Barangkali teman-teman ada yang suka nonton drakor ya. Nah, para cowok-cowok di drama Korea itu juga seperti riasan-riasan, sepertinya menggunakan riasan-riasan yang biasa digunakan oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Walaupun banyak sekali perempuan-perempuan Indonesia yang juga tidak menggunakan make up dalam arti riasan, tapi pada umumnya juga menggunakan make up dalam arti perawatan. Nah, jadi bahwa make up ini memang seringnya ditujukan atau sering dikatakan bahwa yang biasa menggunakan make up itu adalah perempuan yang merias, mengubah bentuk atau mengubah bentuk riasan, mengubah bentuk penampilan itu adalah perempuan. Tetapi sejatinya aktivitas merias wajah atau aktivitas bermake up ini tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau riasan yang make up yang memang untuk perawatan, nah hampir semua kalangan itu menggunakan. Nah, seperti bayi, bagaimana kulit bayi agar tidak kering, karena kalau kulit bayi kering, kulit muka kering akan menjadi tidak nyaman, bayi akan menjadi rewel dan lain sebagainya. Remaja juga, apalagi remaja yang kemudian hormonnya sedang meningkat-meningkatnya, maka kemudian akan sering sekali muncul jerawat kalau tidak melakukan perawatan. Kotoran-kotoran yang timbul di wajah kemudian akan membuat wajah menjadi kotor, kalau tidak dirawat maka akan timbul jerawat. Begitu juga dengan badan, kulit di badan ketika tidak mendapatkan perawatan, tidak mendapatkan body lotion misalnya, itu juga akan menjadi kering dan itu akan menjadi tidak nyaman dan kemudian pada akhirnya akan timbul gatal-gatal. Nah, maka kemudian bahwa perawatan ini sesuai dengan tadi jenisnya itu adalah ada dua macam. Yang pertama adalah make up dalam arti perawatan yang hampir semuanya menggunakan dari kalangan orang dewasa sampai bayi semuanya menggunakan, karena itu adalah berimplikasi pada kesehatan kulit wajah, kesehatan kulit badan. Nah, kemudian yang kedua adalah make up dalam arti riasan. Nah, make up dalam arti riasan ya memang juga sama-sama biasa sekali digunakan oleh masyarakat, seperti lipstick, kemudian bedak, pensil alis, eyeliner, kemudian blush on, dan macam-macam banyak sekali. Nah, itu adalah make up dan itu biasa digunakan oleh masyarakat kita pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua, pembahasan kita yang kedua, kemudian apakah make up ini menjadi bagian dari nafkah atau hanya sekedar pemberian saja? Artinya kalau itu menjadi nafkah, bahwa make up ini bagian dari nafkah, maka kemudian wajib bagi suami untuk mengadakan, untuk menyediakan, untuk memberikan kepada istri dan keluarganya. Nah, dalam hukum positif di Indonesia,
bisa dilihat dalam pasal 80 ayat 2 kompilasi hukum Islam KHI, disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini dalam kompilasi hukum Islam, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, di dalam pasal 80 ayat 2 ini juga dijelaskan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab suami dengan penghasilannya, yaitu yang pertama adalah nafkah, kemudian kiswa dan tempat tinggal bagi istrinya. Nafkah, kiswa dan tempat kediaman. Jadi artinya kalau dalam bahasa yang gampang itu sandang, papan, pangan. Pangan, sandang, papan. Nah, itu adalah nafkah dalam kompilasi hukum Islam. Tetapi kemudian yang kedua juga ada yang kedua yang termasuk di dalam nafkah itu adalah biaya hidup rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak. Nah, jadi yang dinamakan nafkah itu adalah sandang, papan, pangan. Itu adalah nafkah plus biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian kalau di dalam kalau kita tarik di dalam konteks make up tadi, nah ketika make up, karena make up tadi ada dua macam, yaitu make up yang dalam arti adalah perawatan yang hasilnya adalah untuk pengobatan, kemudian yang kedua adalah riasan yang hasilnya adalah penampilan yang baru, maka kemudian yang menjadi bagian nafkah bahwa yang pertama bahwa make up dalam arti perawatan, karena ini adalah ujungnya adalah kesehatan, maka kemudian ini yang dianggap sebagai nafkah. Nah, jadi biaya perawatan termasuk perawatan wajah, perawatan kulit muka, perawatan kulit badan, dan kemudian perawatan kesehatan yang lain, ini menjadi bagian dari nafkah. Artinya ini menjadi bagian dari kewajiban suami untuk mengadakan, untuk menyediakan, untuk memberikan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, ini sesuai juga kemarin pada bulan Januari lalu, Pondok Pesantren Putri Al-Ihya Ulumuddin juga menyelenggarakan Basul Masail. Nah, salah satu dari pembahasan Basul Masail itu adalah tentang make up ini. Apakah make up ini menjadi bagian dari nafkah suami atau tidak? Nah, jawabannya juga dari sekian pembahasan pada waktu itu dan sekian argumentasi yang disampaikan oleh peserta Basul Masail ini. Nah, ketika make up itu bentuknya adalah perawatan untuk kesehatan, maka wajib bagi suami untuk mengadakan, wajib bagi suami untuk memberikan. Nah, jadi untuk perawatan itu adalah bagian dari nafkah. Artinya bagian dari tanggung jawab suami untuk memberikan kepada istri dan anaknya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dengan riasan? Padahal suami-suami juga suka ya melihat melihat istrinya cantik, melihat istrinya segar, kulitnya bersih, badannya sehat. Kemudian juga anak-anaknya juga sama. Nah, kalau kemudian suami menyukai istrinya berdandan, menyukai istrinya berias, nah itu hukumnya adalah, karena ini adalah melihat istrinya cantik, melihat istrinya melihat istrinya berias, berdandan. Nah, itu adalah kan haknya suami, atau suami suka melihat istrinya cantik. Nah, maka kemudian ini yang sebenarnya kalau suaminya hanya suka, maka ini sebenarnya hukumnya adalah sunnah.
Nah, sunnah artinya sunnah apa? Suami akan sangat baik ketika memberikan uang belanja untuk membeli make up. Nah, tetapi sebaliknya ketika suami kok menyuruh, suami kok selalu menyuruh istrinya untuk selalu berdandan, untuk selalu menggunakan riasan-riasan untuk untuk mempercantik diri, maka ini sudah bukan lagi sunnah, tapi ini hukumnya adalah wajib. Nah, itu hasil dari pembahasan Basul Masail di Pondok Pesantren Putri Al-Ihya Ulumuddin pada Januari lalu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi memang masyarakat kita kali ini, masyarakat kita pada era modern ini, era digital ini, dan memang sudah tidak bisa dilepaskan dari make up tadi. Nah, baik make up sebagai alat untuk perawatan, sebagai bahan atau alat untuk perawatan ataupun riasan, sehingga akan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ketika make up dimaknai sebagai perawatan, maka ini bagian dari nafkah, yang harus diadakan, yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Dan kalau riasan ya tergantung. Kalau tadi ternyata suaminya suka istrinya berdandan, tetapi tidak menyuruh atau tidak mewajibkan istrinya berdandan, maka sifatnya adalah sunnah-sunnah saja. Artinya apa? Artinya akan baik sekali kalau suami memberikan uang belanja untuk make up riasan, karena memang mereka sendiri juga senang melihat istrinya cantik, melihat anak-anaknya juga anak-anaknya cantik. Nah, maka akan baik sekali ketika suami memberikan memberikan uang belanja untuk pembelian make up ini. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, nah ini barangkali yang pembahasan atau perbincangan kita hari ini terkait dengan make up. Nah, mari kita merawat diri kita sebagai bagian dari syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita merias diri kita dengan riasan-riasan yang menyenangkan keluarga kita. Tetapi sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik riasan kita itu adalah perhiasan kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.